Halo sahabat Mihok Misteri. Kali ini saya akan menceritakan pengalaman yang dialami kedua orang yang selama perjalanannya diganggu oleh makhluk gaib. Tidak usah berlama-lama, langsung saja ke ceritanya. Hari itu, tepat 3 hari sebelum Lebaran Idul Fitri, Sony berencana untuk pulang ke kampung halamannya yang berada di Jogja. Saat ini ia berada di Jakarta untuk menyelesaikan kuliahnya. Sony berencana pulang ke kampung halamannya dengan mengendarai motor pribadinya. Awalnya, orang tua Sony melarangnya untuk pulang menaiki motor dikarenakan jarak dari Jakarta ke Jogja yang cukup jauh. Tetapi Sony tetap kekeh ingin mudik dengan kendaraan pribadinya itu. Kebetulan, teman Sony yang rumahnya tidak jauh dari rumah Sony juga akan pulang ke Jogja. Jadi mereka berdua akan berangkat dari Jakarta bersama. Ya lumayanlah ada teman untuk diajak ngobrol atau gantian nyetir di jalan, pikir Sony. Lalu mereka janjian untuk berangkat dari kosan Sony pada hari Kamis jam 4 sore. Singkat cerita, hari Kamis pun tiba. Saat itu jam menunjukkan pukul 3:45. Teman Sony yang bernama Asep sudah berada di depan kosan Sony. Sambil mengucap salam, Asep mengetuk pintu Sony. Assalamualaikum Son, udah siap belum? Ini udah hampir jam 4 loh, nanti kita kemalaman di jalan. Iya, ini udah siap kok, jawab Sony sambil membawa barang-barangnya keluar. Dan mereka pun langsung berangkat dengan posisi Sony yang menyetir. Perjalanan yang mereka tempuh kira-kira memakan waktu sekitar 7-8 jam. Estimasinya sampai rumah Sony sekitar pukul 11 malam jika tidak ada kendala. Di perjalanan mereka sangat lancar dan pada saat azan maghrib mereka berhenti di masjid dan menunaikan sholat. Begitupun saat adzan isya. Mereka juga menyempatkan diri berhenti di masjid untuk menunaikan ibadah sholat isya. Tak terasa sudah pukul 8 malam, mereka berada di perjalanan. Tinggal separuh perjalanan lagi untuk sampai ke kampung halaman mereka. Waktu terus berjalan dan sekarang menunjukkan pukul 9 malam. Jalanan pun sudah mulai sepi. Sony sengaja mengambil jalan pintas untuk cepat sampai ke rumahnya. Jalan pintas itu melewati hutan yang lumayan panjang. Asep yang berada di belakang menempuk bahu Sony untuk menawarkan dirinya menyetir, dan Sony pun mengiyakan. Mereka berpindah posisi dengan Asep yang berada di depan sedangkan Sony berada di belakang. Perjalanan pun dilanjutkan kembali dan tibalah mereka memasuki jalan di hutan itu. Jalanannya cukup lebar, aspalnya pun tidak ada yang rusak. Namun suasananya sedikit mencekam dikarenakan tidak ada kendaraan yang lewat selain motor mereka. Son, kamu yakin mau lanjut lewat sini? Tanya Asep kepada Sony. Emangnya kenapa, Sep? Kan biasanya kita kalau pulang lewat sini. Iya sih, tapi kan biasanya kita berangkat pagi, Son, dari Jakartanya. Jadi gak ketemu malam pas lewat sini. Kok aku ngeri ya, Son? Jawab Asep dengan nada cemas. Udahlah, Sep, kamu mikir apa sih? Mending sekarang kamu fokus tuh nyetir, nanti nabrak kuntilanak loh. Jawab Sony sambil ketawa kecil. Hus, mulutmu Son, ini hutan, jangan sembarangan ngomong ah, ntar datang beneran nangis kau, sahut Asep dengan sedikit kesal. Mereka terus melanjutkan perjalanan tanpa bertemu dengan kendaraan lain. Keadaan di hutan itu sangat gelap, hanya ada lampu motor yang menyorot ke depan, benar-benar mencekam. Setelah beberapa saat, tiba-tiba lampu motor mereka kedip-kedip seperti yang akan mati. Loh, ini lampunya kenapa, Son? Kok kedip-kedip gini? Tanya Asep panik. Wajar sajalah. Posisi mereka sedang berada di jalan tengah hutan dan tidak ada yang bisa dimintai tolong. Iya ya, aku juga gak tahu kenapa bisa gitu. Kemarin sebelum berangkat udah aku servis kok, Sep. Mungkin error, nanti juga nyala lagi. Udah, tenang aja, gak usah mikir aneh-aneh, sahut Sony yang sedikit menenangkan.
Sebenarnya saat itu Sony juga khawatir lampu motornya akan mati, karena posisinya yang sedikit jauh dengan jalan besar. Tapi ia berusaha menyembunyikan ketakutannya dari Asep, karena dia tahu kalau Asep adalah anak yang penakut. Mereka terus melanjutkan perjalanan dan sampai akhirnya lampu motor mereka mati total. Di situ Asep langsung memberhentikan motornya. Astagfirullah, ini kenapa mati, Son? Duh, mana masih jauh lagi. Gimana ini, Son? Ucap Asep yang semakin cemas. Udah, Sep, sini aku yang bawa. Kamu terangin pakai senter HP aja ya, ucap Sony sambil turun dari motornya. Asep mengangguk lalu segera mengeluarkan handphonenya untuk menyalakan senter. Mereka kembali melanjutkan perjalanan. Sony membawa motor tidak terlalu cepat karena penerangan yang minim. Takutnya ada sesuatu di depan. Setelah beberapa menit berjalan, tiba-tiba terdengar wangi bunga yang sangat semerbak. Sudah 1,5 jam mereka berjalan menyusuri hutan itu, tetapi masih belum bertemu dengan jalan raya. Aneh. Biasanya hutan itu hanya ditempuh dengan waktu kurang lebih 45 menit saja. Tiba-tiba, di arah depan terlihat gubuk seperti warung dengan lampu yang sedikit agak redup. Sep, di depan ada warung tuh. Kita berhenti dulu yuk istirahat. Aku juga mau ngecek lampu motor nih, siapa tahu bisa nyala lagi, ucap Sony kepada Asep. Lah, kok ada warung? Daerah sini kan nggak pernah ada warung, Son. Kamu yakin itu warung manusia? Ngeri ah. Ya itu buktinya ada. Mungkin baru jualan kali. Kita kan terakhir lewat sini 6 bulan lalu. Udahlah, kamu kebanyakan nonton film horor sih. Jadinya pikirannya setan mulu, sahut Sony sambil terus melajukan kendaraannya. Asep hanya bisa menuruti kemauan Sony. Mereka pun sampai di depan warung itu dan segera memarkirkan motornya. Suasana warung itu terlihat sepi. Hanya sebuah gubuk dari anyaman bambu dan lampu minyak sebagai penerangannya. Di dalam terlihat ada 3 orang, laki-laki dan 2 perempuan. Mungkin yang satu perempuan itu seumuran dengan Sony dan Asep. Sony mulai memasuki warung itu dan tidak lupa mengucap salam. Assalamualaikum, Pak. Pesan kopinya 2 ya. Waalaikumsalam. Iya, jawab seorang bapak dengan nada datar. Sony langsung melahap pisang goreng hangat yang berada di meja. Tetapi berbeda dengan Asep. Dia lebih banyak diam dan tidak mau menyentuh makanan yang ada di sana. Sep, kamu kenapa sih diam terus? Nih pisang goreng enak loh, ucap Sony kepada Asep. Son, jangan lama-lama di sini ya. Kayaknya ada yang aneh di warung ini, ucap Asep sambil berbisik. Tak lama kopi pun datang, diantar oleh gadis yang sangat cantik. Sony senyum kepada gadis itu, tetapi ekspresi gadis itu hanya datar. Muka gadis itu juga pucat. Asep yang dari awal curiga dengan penghuni warung itu menjadi semakin takut. Setelah beberapa saat, Sony mencoba memperbaiki lampu motornya, dan akhirnya lampu itu bisa nyala kembali. Asep sangat senang saat lampu motor bisa kembali nyala. Sony kembali duduk di kursi panjang tempat kopi berada. Saat melihat ke dalam warung, Sony melihat 3 orang itu hanya berdiri mematung tanpa ada obrolan sedikit pun. Ia mencoba memberanikan diri bertanya, Bapak baru jualan di sini ya? Kok saya baru lihat ada warung ini? Rumah Bapak di mana? Tanya Sony kepada bapak itu. Enggak kok, kami sudah lama di sini. Dari dulu juga di sini. Mungkin kalian saja yang tidak melihat, ucap bapak itu dengan nada datar. Rupanya Sony sedikit agak sadar kalau ada yang tidak beres dengan warung itu. Sony melihat ke arah Asep. Ternyata Asep sedang menunduk dan hanya menatap tanah. Mungkin karena ia takut. Dan akhirnya Sony beranjak dari duduknya dan membayar semua makanan yang ia makan tadi. Setelah ia membayar, mereka pun pergi dengan posisi Sony di depan. Tangan Asep terasa sangat erat memegang baju Sony.
Mungkin karena ketakutan, Sony terus melaju kendaraannya dengan sedikit agak ngebut. Ia yang tadinya tidak takut, sekarang perasaannya menjadi takut. Setelah sekitar 30 menit berjalan, Sony merasa ada yang aneh. Kenapa perjalanan ini sangat panjang, seperti tidak ada ujungnya. Lalu tiba-tiba, mereka melihat warung itu lagi. Tetapi sekarang posisi bapak, ibu, dan anak penjaga warung itu berada di luar dan sedang berdiri tepat di pinggir jalan. Saat Sony melewati mereka, terlihat wajah mereka yang sangat pucat. Sony pun mengucap permisi. "Permisi ya Pak, saya numpang lewat." Mereka tidak menjawab, hanya memandangi Sony dan Asep dengan tatapan yang datar. Pikiran Sony mulai kacau. Tetapi ia tidak menunjukkannya karena takut Asep semakin takut. Ia terus melajukan motornya dan tiba-tiba dari arah belakang terdapat sorotan lampu motor. Di situ Asep merasa lega dan baru berani melihat sekitarnya. Dari tadi memang Asep hanya menunduk tanpa satu kata pun. "Alhamdulillah Son, ada orang. Kita ikuti saja orang itu Son." "Lumayanlah ada teman," ucap Asep senang. "Iya Sep, kita di belakang dia aja." Sony pun memperlambat motornya supaya orang yang berada di belakang bisa mendahului mereka. Dan setelah orang itu menyalip Sony, sontak mereka kaget setengah mati. "Kalian tahu siapa yang mengendarai motor itu?" "Ya, bapak bersama istri dan anaknya penjaga warung tadi." Seketika Sony memberhentikan motornya dan mengucap istighfar. "Astagfirullah, sebenarnya ini ada apa sih? Kami cuma pengen pulang. Tolong jangan ganggu kami. Kami juga tidak mengganggu kalian. Tolong jangan ganggu kami," ucap Sony dengan perasaan takut. "Udah Son, kita lanjut jalan aja. Daripada berhenti gini." "Ngebut ya, tapi hati-hati juga," ucap Asep sambil menepuk bahu Sony. Tetapi sebelum melanjutkan perjalanan, mereka berdoa terlebih dahulu meminta keselamatan. "Apapun yang ada di depan, jangan dihiraukan ya Sep. Kamu banyak berdoa aja. Kalau takut nunduk aja sambil doa," ucap Sony yang menenangkan Asep. Sebenarnya ia juga merasa sangat takut. Malam semakin mencekam. Gangguan tidak berhenti di situ. Suara-suara ketawa, suara anak kecil, semua ada di situ. Perjalanan terasa sangat panjang. Sony menyuruh Asep melihat jam di HP-nya. Dan betapa terkejutnya mereka. Ini sudah jam 1 malam. Berarti mereka hanya berputar-putar di hutan itu selama 5 jam. Dan Asep semakin terkejut ketika ia melihat kalender. "Astaga Son, sekarang malam Jumat Kliwon. Ya Allah, lindungi kami." Suara Asep bergetar menahan tangis. Sepertinya ia membuang rasa malunya sampai ia bisa menangis. Sony melihat bensin di motornya sudah tinggal 1/4. Pikirannya semakin tak karuan. Ia hanya takut motornya mati saat masih ada di dalam hutan. Mereka terus melanjutkan perjalanan. Dan lagi-lagi ada sorotan lampu dari belakang. Sony tidak menghiraukan dan terus melajukan motornya. Tetapi ia penasaran dengan kendaraan yang berada di belakangnya. Ia memperlambat laju motornya agar kendaraan yang di belakang mendahuluinya. Tapi kendaraan itu ikut memperlambat kecepatannya. "Son, kenapa jalan lambat sih? Udah, ayo ngebut," ucap Asep yang ketakutan. "Ini kayaknya kita lagi diurutin deh Sep," ucap Sony. Perasaan Asep semakin tak karuan mendengar ucapan Sony itu. "Kita berhenti dulu yuk, doain mereka. Mungkin nanti setelah didoakan mereka gak ganggu kita lagi," usul Sony. "Ya udah deh, tapi jangan lama-lama ya. Ngeri Son." Akhirnya mereka menepi ke pinggir jalan. Mereka membaca doa dan mengirimkan Al-Fatihah untuk penghuni di sana. Singkat cerita, setelah mereka berdoa dan melanjutkan perjalanan,
Tak lama terdengar suara azan. Itu artinya mereka sudah tidak jauh lagi dengan jalan raya. Sony melajukan kendaraannya berharap bisa keluar dari hutan itu. Dan tidak sampai 10 menit, akhirnya mereka melihat jalan raya di depan. Sony dan Asep sangat senang karena telah bebas dari hutan mengerikan itu. Dilihatnya sudah pukul 4 dini hari. Lalu, mereka pun mencari masjid untuk menunaikan sholat subuh. Dan singkat cerita, mereka melanjutkan perjalanan dan menceritakan kejadian yang dialami kepada orang tua mereka pada keesokan harinya. Setelah hari raya berlalu dan jatah libur mereka hampir habis, akhirnya mereka kembali lagi ke Jakarta. Tetapi mereka tidak melewati jalur pintas itu lagi. Mereka lebih memilih berangkat pagi agar tidak terlalu malam sampai di Jakarta. Cerita pun selesai. Itulah sepenggal cerita Sony dan Asep yang pulang ke kampung halamannya dan diganggu oleh penghuni yang berada di hutan. Untuk sahabat Mihok Misteri, jangan lupa dukung channel ini dengan cara subscribe dan share supaya kami bisa terus membawakan kisah-kisah horor lainnya. Terima kasih telah mendengar cerita kali ini dan sampai jumpa. Bye.